Halo sob, balik lagi di channel Sport Edi, masih bareng gue Dimas Aji. Setelah kemarin kita review sepatu futsal dari Mills Troya Chaos, sekarang gantian versi bolanya. Buat lo yang penasaran, langsung aja kita review. Line up dari Troya memang punya nilai histori tersendiri bagi Mills, karena memang yang pertama itu adalah sepatu bola pertama dari Mills, kemudian selanjutnya ada juga sepatu special edition pertama yang mana itu tergabung dalam ataupun namanya adalah Troya Plus Freedom Pack, yang warna sebelah kanan dan juga kirinya itu beda, yang kanan adalah warna merah, yang kiri adalah warna putih. Kemudian setelah itu ada Troya Plus yang diperbarui dari segi desainnya, dan juga sekarang hadir kembali dengan pembaharuan dari grafisnya, yaitu Troya Chaos. Lihat aja 4 pilihan warna yang tersedia: white gray, kemudian black gold, ada juga warna ungu ataupun warna purple Tosca, dan juga warna cyan blue. Keempat warnanya cakep banget. Lihat aja detailnya, kamera nggak bisa bohong, secakep itu dari segi desainnya dan juga pemilihan warnanya. Kacau banget, bikin chaos mata. Nah, untuk di bagian Warrior stripsnya ini adalah bagian logo Mills yang disematkan di bagian sisi luar dan juga sisi dalam. Ini hanya polosan aja sih kalau misal bagian luarnya, kalau bagian dalamnya hanya outline aja. Kemudian di sisi bagian depan samping itu ada teknologi yang disematkan di sepatu ini, yaitu Exoskin, material yang ringan dan juga kuat. Untuk di bagian heelnya sendiri ada identitas dari sepatu ini, udah kayak plat nomor aja, Chaos. Nah, untuk di bagian atasannya standar aja sih, ini udah ada di Troya yang pertama. Kalau kita bicara soal bagian tangnya, ini juga menurut gue pribadi so-so ya, hanya ada logo Mills dan juga tulisan Troya aja. Kemudian yang gue suka adalah bagian insole-nya, dimana insole-nya ini ya detail kecil sih, tapi gua rasa ini menarik karena memang insole-nya disamakan dengan warna bagian uppernya, walaupun juga nanti kalau misal kita pakai nggak begitu kelihatan, tapi enak aja gitu, kelihatan detailnya diperhatikan. Dan gua rasa memang colorway dan juga desainnya ini bener-bener ngambil panggung banget ya. Sekarang kita bahas bagian yang perlu dicatat dari Mills. Yap, apalagi kalau bukan di bagian uppernya. Sebenarnya nggak ada perubahan berarti dari bagian upper sejak Troya yang pertama. Dan gue rasa mungkin buat lo yang udah pernah ngerasain Troya, ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki ya, terutama di bagian liningnya sini ya. Gue rasa bahwa bagian liningnya ini cukup berpotensi untuk blister, walaupun blister itu juga pengaruhnya bukan cuma dari sepatu aja ya, cuma ini ada potensi gitulah kalau misal kaki kita nggak cocok dengan sepatu ini, karena memang di bagian heelnya ini cukup kuat dan bagian liningnya ini dia nggak ada bantalan satupun. Nah, kalau misal bagian lainnya, gue juga merasa bahwa bagian toe boxnya ini dia terlalu tinggi sehingga punya space yang cukup banyak di bagian atasan sini, bagian toe boxnya. Dan ini juga gue masih merasa bahwa sepatu ini diperuntukkan buat lu yang punya tipikal kaki slim ataupun narrow, bukan untuk tipikal kaki yang wide. Oke, kemudian tadi seperti yang sudah gue singgung bahwa material di bagian uppernya ini adalah material Exoskin, yang mana dia adalah sintetis yang punya kekuatan dan juga durability yang cukup baik, setidaknya untuk mobilitas, untuk determinasi cukup baik lah gitu. Walaupun untuk di bagian heelnya sendiri ini masih kayak inspired by Mizuno gue rasa ya, tapi itu oke. Identitas Mills semakin hari semakin baik, mereka mulai memperbaiki satu persatu, level by level, dan gua rasa gua perlu menikmati proses tersebut sih. Dan ya, ini adalah sepatu bola yang cukup baik dari segi colorway dan juga desain. Dan gua rasa keempat pilihan warna ini ganteng-ganteng semua, cakep-cakep semua. Uppernya pun juga di bagian yang membedakan itu adalah bagian lace-nya sini, karena dia lace-nya sudah dipermanis dengan aksen dan juga motifnya yang tidak
sejauh yang gue tahu sih kayaknya belum ada ya di Troya yang pertama dan juga Troya Plus. Kalau Troya Freedom Pack kayaknya udah ada, cuma kan itu adalah special edition, bukan yang versi regulernya seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya yang menarik juga di sini ada lubangnya, jadi lu bisa masukkan talinya ini ke lubang sini sehingga lebih kuat lagi dan nggak akan bergeser bagian sini. Untuk tangnya sendiri juga dibuat ada lekukannya seperti ini, dan ini gua rasa bikin bagian tangnya ini lebih nyaman, jadi nggak terlalu tinggi gitu karena memang di sini ada potongan seperti ini. Dan it's okay, dari bagian uppernya sekarang kita bahas bagian yang telah di-upgrade, dan itu adalah bagian outsole-nya. Oke, kita langsung bahas. Ini adalah sole plate Speed Freak, yang dimana sole plate Speed Freak ini pertama kali diterapkan di sepatu EVOS Plus sebelum di Troya Chaos ini. For your information aja, bahwa sole plate ini akan dipakai di beberapa sepatu Mills, terutama di akhir tahun ini. Gue pernah spill bahwa ada sepatu dari Mills namanya adalah Cyclops Speed Freak, yang mana itu sepatu belum dirilis tapi beratnya enteng banget sob, dan outsole-nya pakai outsole yang seperti ini, Speed Freak. Dan gue rasa ini adalah outsole yang udah ditemukan dari Mills, dimana outsole yang pertama kali dipakai di sepatu-sepatu mereka kan masih perlu diperbaiki lah ya, dan gue rasa Mills sudah menjawab hal tersebut dengan mengeluarkan sole plate yang seperti ini. Ini udah Mills banget. Reinforcement-nya lu bisa lihat di bagian tengahnya. Ini ada semacam tulangnya kayak gitu, dan ini udah cukup kuat, enak banget. Kemudian jumlah statnya dia ada 11, 4 di bagian belakang dan juga 7 di bagian depan. Dan menariknya di bagian depan sini juga ada semacam apa ya, ini kayak ya semacam stat tapi kecil-kecil banget. Fungsinya biasanya sih untuk power ya, cuma ya kita nggak tahu sih, perlu pembuktian lebih lah gitu. Dan ini untuk warnanya sendiri dia transparan, dan bagian dalamannya itu cakep banget. Asli, ini benar-benar enak dilihat. Begitupun warna-warna yang lainnya, kelihatan garang dan juga gahar ya bagian outsole-nya. Materialnya TPU, kemudian statnya juga dia punya bentuk yang benar-benar blade, jadi untuk agresif. Dan buat lo yang mengandalkan akselerasi, silahkan hajar pakai sepatu ini. Jadi itu dia beberapa nilai positif dan juga catatan dari sepatu bola Mills Troya Chaos ini. Dan sedikit yang bisa gue informasikan bahwa setelah gue timbang manual di size 40, beratnya cuma di 180 gram aja. Dan bisa gue bilang sepatu ini bener-bener ringan. Nah, untuk harganya sendiri, sepatu bola Mills Troya Chaos ini dibanderol dengan harga 469.000. Tapi tenang aja, bisa lu dapatkan dengan harga 398.000 dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Buat lu yang punya pandangan lain tentang sepatu ini, boleh banget sharing di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tetap di Sport Eddy, Kiblat Sport, sang juara.